Jadi di sini kami akan membahas tentang konflik-konflik bersenjata yang akan dibahas bersama tentang Brimob. Hai, mau tahu selanjutnya gimana? Simak videonya. Bye-bye. Selamat ya, Kasubag Remimin, ini Pak Kasubag Remimin kita ya. Adik-adik sekalian, selamat datang ya, di Markas Brimob. Saya selaku mewakili Komandan Satuan dalam hal ini, jabatan saya Kabak Brimob. Beliau Kasubag Remimin saya sampaikan tadi. Jadi untuk di Brimob ini sedikit saya kasih gambaran ya, ada dua yang membantu Komandan Satuan dalam bidang operasional sama dalam bidang pembinaan. Operasional saya Kabak Kepala Bagian Operasi, Kasubag Remimin Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Administrasi. Ini Pak David. Jadi nanti silakan adik-adik sekalian ya, bisa bertanya apa yang menjadi bahan untuk didiskusikan, silakan nanti rencananya sebagai pembuka. Sekali lagi selamat datang ya kepada adik-adik semuanya. Ini dalam rangka apa? Tugas kuliah ya di UGD dari Fakultas Hukuman Militer ya. Sebenarnya kalau saya lihat memang humaniternya perang ya, sebenarnya itu sih, tapi nggak apa-apa, sama aja. Juga ada kegiatan-kegiatan dalam hal ini, tapi lebih tepatnya POM sebenarnya, polisi militer. Di situ kan ada, disitulah untuk pengadilan apabila seorang tentara ya, dalam situasi perang atau situasi apapun mereka yang mengadili. Tapi kalau Brimob ini ya kita masih ke peradilan umum sih. Nah, kalau ada kesalahan kita di peradilan umum, polisi kan peradilan umum. Ya, kalau tentara kan peradilan militer. Ya, sebagai masukan aja ya adik-adik, nggak apa-apa, silakan nanti perdalam, silakan. Di situ juga ada kasih propos, saya kenalkan Pak Ibtu Triyono. Jadi beliau yang mengawaki untuk pembinaan personil apabila ada pelanggaran di Brimob. Pak Triyono yang bisa memperdalam pengawasan, dalam bentuk pengawasan lah di Brimob itu ada propos. Ini propos ya. Itu mungkin dari saya ya, adik-adik sekalian, nanti bisa diperdalam oleh Kasubag Remimin. Mungkin karena saya ada kegiatan juga, mohon maaf ya, saya nggak bisa menemani adik-adik semua. Ya, silakan apa yang dibutuhkan nanti dari Kasubag Remimin, dari kasih propos, adik-adik bisa tanyakan. Mungkin itu ya, saya akhiri. Oke, ya baik ya, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat adik-adik sekalian dari Universitas mana? Maka itu saya ucapkan terima kasih sudah datang ke Makobrimob dalam rangka melanjutkan perkuliahan. Sekali lagi terima kasih sudah datang ke sini, dengan senang hati kami terima. Nanti dalam kegiatan ini kita akan diskusi ya terkait masalah konflik atau hal-hal lain yang perlu ditanyakan. Saya langsung saja dari sekalian ya, tadi saya sudah sempat sampaikan ya sebelum kita mulai sudah jelaskan apa itu Brimob. Adik-adik harus tahu dulu sebelum adik-adik datang ke Brimob ini harus mengerti apa Brimob. Tadi saya sudah jelaskan secara rinci ya untuk diketahui saja ya, untuk menambah pengetahuan adik. Oke, kita langsung saja ke masalah yang akan ada ditanyakan ya. Nanti silakan sampaikan sebisa mungkin, nanti saya coba jawab. Silakan. Oke, mungkin langsung gimana sih tanggapan Bapak atau dari pihak Brimob sendiri tentang konflik bersenjata itu? Misalkan dari masyarakat ke masyarakat, terus juga dari masyarakat ke pemerintah itu kayak gimana? Oke, saya sampaikan adik-adik ya. Bagaimana pendapat kami terhadap konflik bersenjata? Perlu saya jelaskan dulu, kalau kita bicara masalah konflik itu ada dua, ya, konflik vertikal dan konflik horizontal. Kalau konflik bersenjata artinya konflik yang menggunakan senjata. Ya, kemudian bagaimana tanggapannya? Ya. Sesuai dengan tugas fungsi Brimob, salah satunya adalah menangani gangguan keamanan kriminal tingkat tinggi. Salah satunya adalah menggunakan senjata. Tentunya pasti
pasti akan direspon langsung oleh Brimob. Hanya saja perlu saya sampaikan, ya, terkait yang mengendalikan di lapangan itu harus ada perintah dari Kapolda kalau di tingkat provinsi. Kemudian bila lokasinya itu ada di luar provinsi, itu adalah menunggu perintah langsung dari Kapolri atau dari Kobrimob. Gitu ya. Itu terkait masalah tanggapan Brimob terhadap konflik bersenjata. Tetap kami harus Selanjutnya, tanggapi. peran Brimob ketika terjadi konflik bersenjata. Oke, yang kedua, peran Brimob ketika terjadi konflik bersenjata. Apa perannya? Sesuai dengan tugas kepolisian, yang salah satunya adalah memberikan perlindungan pengayoman kepada masyarakat. Nah, tugas kita pertama, bila terjadi itu di suatu wilayah, katakanlah Polres, ya, di Polres mana, sebelah Polres A atau Polres B, tugas kita adalah membackup wilayah tersebut. Apa yang dia butuhkan, kemampuan apa yang kurang di sana, kita backup. Ya, jadi kita langsung ke lokasinya, ya, sesuai dengan yang saya sampaikan, sudah ada perintah dari pimpinan, kemudian kita backup, ya, apa yang harus kita lakukan di sana, kita lihat dulu. Bila kekuatan atau konflik di sana menggunakan senjata, tentunya kita pelajari. Sebelum kita bertindak, kita pelajari dulu, kita kirim intel kita ke sana, berapa kekuatannya, senjata apa saja yang dia gunakan, baru kita mempersiapkan untuk melakukan penggerebekan atau penangkapan. Selanjutnya, apakah langkah-langkah yang dilakukan Brimob untuk menjaga keamanan masyarakat ketika terjadi situasi konflik bersenjata? Oke, untuk menjaga keamanan masyarakat, apa yang harus kita lakukan jika terjadi konflik bersenjata? Yang pertama yang kita lakukan adalah menyelamatkan atau mengevakuasi masyarakat, terutama orang-orang tua, anak-anak kecil atau perempuan. Itu yang paling diutamakan. Kita berikan perlindungan, kita amankan, kita evakuasi ke tempat tertentu. Setelah itu baru kita mitigasi, ya, tempat-tempat mana yang harus kita lakukan pengamanan. Ya, jadi tidak serta-merta ada terjadi satu konflik kita langsung datang, kita melakukan tembakan yang frontal, tidak demikian. Kita evakuasi dulu orang-orang yang jadi prioritas. Ingat, jadi prioritas itu pertama adalah kaum wanita, anak-anak, dan orang tua. Baru kita lakukan penegakan hukum terhadap konflik. Sudah menjelaskan konflik bersenjata. Nah, apakah semua situasi yang melibatkan senjata itu bisa disebut konflik bersenjata? Baik, apakah semua konflik yang menggunakan senjata itu disebut konflik bersenjata? Makanya sekarang senjata ini kan hanya sarana yang digunakan. Ya, kadang-kadang konflik itu mungkin bukan bersenjata, mungkin konflik itu masalah politik, masalah ekonomi, konflik itu hanya mungkin dia menggunakan senjata. Jadi orang bilang konflik bersenjata, senjata sebenarnya hanya sarana yang digunakan. Tapi kalau saya menilai, bila konflik itu bersenjata, itu mungkin lebih kepada bicara masalah pemberontakan, bicara ideologi, ya, melawan pemerintah, itu sering menggunakan senjata, ya. Jadi apakah semua konflik itu digunakan senjata? Ya, senjata itu hanya sarana yang digunakan, ya. Kalau konfliknya saya sampaikan tadi kan tergantung, ya. Bila konfliknya lebih kepada ingin merubah ideologi karena dia akan berhadapan dengan negara, akhirnya menggunakan senjata. Tapi kalau konflik itu lebih kepada ekonomi, politik, saya rasa, ya, jarang dia menggunakan senjata. Contoh ekonomi, orang tadi mungkin konfliknya malah konflik keluarga, gitu kan, tidak menggunakan senjata. Tapi karena mungkin konflik ini dia tujuannya ingin mengganti ideologi, ingin melawan pemerintahan yang sah, tentunya dia menggunakan senjata. Kenapa? Karena
karena yang dihadapinya nanti juga aparat yang menggunakan senjata, begitu. Sudah datang ke sini untuk menuntut ilmu. Semoga apa yang saya sampaikan ya mudah-mudahan bisa bermanfaat kepada semua. Dan saya juga mohon maaf bila ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Ya, semoga kita bisa bertemu lagi nanti setelah mendapat gelar sarjana.